Kita bersatu dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih anugerah-Mu besar berlimpah atas kami. Kami mengucap syukur kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada, dan kami tahu oleh karena anugerah Tuhan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya kemuliaan Tuhan melingkupi tempat ini. Kami percaya kuat kuasa darah Tuhan membasuh, meluruskan tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat karya-Mu, pengorbanan-Mu di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang hadir. Lawat kami, tutup bungkus kami dengan darah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Salam kiri kanannya katakan Allah kita dahsyat luar biasa. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Berapa banyak yang siap diberkati oleh firman Tuhan pada saat pagi menjelang siang hari ini? Mari lambaikan tangan kita. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya punya nama Bangun Simon Lumban Tobi. Saya sudah punya istri Boru Sinaga, dan kami dikaruniai 4 anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Semua sudah melayani Tuhan. Anak-anak saya sudah melayani dari kelas 2 SD. Saya lihat di sini banyak anak-anak muda ambil alih pelayanan. Nah, dan pelayanan kita ada di Pangaribuan. Saudara tidak repot ada di jalan kita mau ke pasar, di situ cukup besar tempat kita, dan terus doakan agar pelayanan ini semakin luar biasa di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Pagi ini saya akan berbicara karena hari ini adalah hari Pentakosta. Amin. Kalau besok gereja lain masih merayakan pesta Paduahon, hari Hasasaur Mitodi Parbadia. Amin. Sebenarnya kalau gereja-gereja karismatik sudah pasti dipenuhi Roh Kudus. Amin. Sudah pasti dipenuhi Roh Kudus. Nunga digohito di Parbadia. Hidup di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 bahasa Indonesia saya baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, pesan Tuhan Yesus kepada gereja yaitu untuk kita menerima Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Tordi Parbadia. Saya mau bertanya berapa banyak di tempat ini yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Namun di Bongoti Tordi Parbadia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nah, Tordi Parbadia ini diberikan Tuhan kepada kita untuk menolong kita, untuk mengangkat derajat kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Nah, dilihat dulu kita sadar Tordi Imana Margora Tordi Parbadia. Adong lo suku-suku ni sesiana itu ibana didok Tuhan adiga doboi pulihonomu bangso nabolon bangso Israelon ninna sisianay madok Tuhan ta Jesus. Alay didok Jesus mengalusi nasida dan perlu moto omu ari manantikina. Alay didok matu nasida alay molo bongot di Parbadia Tuhamu gabe siti damiku makamu di Jerusalem, Yudea, Samaria, satu ujung ni Portibio.
Dung nakok tu hatta Yesus tu surgo Roma tod di parbadia imana margoar ari hasa saur manang di bahasa Indonesia di dokon hari Pentakosta. Amin. Jadi molo adok kamu di gereja Pentakostawan ikon ingotot tadok on sejarah on di Kisah Para Rasul 2. Surat ni Apostel Paulus. Di mana sida marpungu mamuji Tuhan, hut pasangap Tuhan, dungi Roma tod di parbadia sia surgo, bongot tuna sida danu, dungi mulai mana sida berbahasa-bahasa baru, marhata sileban, bahasa nanilian tod di itu nasida. Amin. Nasai kon roto di parbadiau ingot kita ai didok Tuhan do Tuhan Yesus mandok di Yohanes tongo sokku dosada penolong, aku akan mengirim seorang penolong tongo sokku do namoi mangalian gogo tuho nina dan paloa sokku ho seorang diri dan tinggal honokku ho alai dong anakku doho marhite tot di parbadia. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Nah ketika Roh Kudus dicurahkan, maka umat Tuhan mulai melakukan kegerakan-kegerakan yang besar. Dan ini akan kita alami bersama-sama ketika kita mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan yang luar biasa. Amin. Nah, ingat satu kisah seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini sama dengan Yudas. Dua murid di Yesus melakukan dosa yang sama, mengulahon dosa. Si Judas majehero Yesus, si Petrus menyangkal Yesus. Takut ada Yesus nina, alai bertobat masih Petrus dung martahuak manuk. Dung martahuak manuk ditopok imana ma dirina dingot imana ma hatani Tuhan dungi masai marah mai bana mulak mai mana tutukan. Alai molo si Judas tu dibereng mana na masai di bolok pun mana do hepengi adong dosa da penyesalan di muluni bana. Alai dan berakhir di pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu berhenti di kata penyesalan, tapi kita harus berjalan kepada pertobatan. Amin. Amin. Petrus menyesal dan bertobat. Yudas menyesal tetapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Anak-anak Tuhan di tempat ini kita percaya ketika Roh Kudus dicurahkan semua akan diubah oleh Tuhan. Tempat ini akan diubah oleh Tuhan. Atmosfer di air tangga ini akan diubah oleh Tuhan. Garuda akan kita menangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kegerakan gereja bukan karena orangnya, bukan karena gembalanya. Saya masih ingat pertama sekali hadir di Pangaribuan, ada banyak orang yang mengejek dan bahkan ngomong langsung, ngapain datang ke Pangaribuan? Partihana behoro tu Pangaribuan. Satu orang tua ngomong ini langsung kepada saya. Kenapa? Ada saya suku-suku puasa barangnya atau madong kesongon itu minarohaku. Berarti ada tanda kutip salilingon akka gereja nadong di 2 ton. Ayo imana tuh ini nama, ayo mau di Papungu pihamu gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, gereja F, G. Pungu hamu sudi 22 kakak. Pulik behoro tuh hutawang membuka, ayo ngadong di sangkibi. Alai dilihat Tuhan dia sadar isu mengalusi udok. Gereja Betel yang saya gembalakan adalah gereja Betel yang berbeda. Saya mulai katakan itu, gereja Betel yang saya gembalakan ini adalah gereja yang berbeda. Dia nusi imana mau dohot sinisna, taberik maju. Saya jawab dengan iman, panjang umurmu Bapak, nanti kamu akan melihat gereja ini. Kalau hari ini dia hidup, dia akan melihat gereja itu benar gereja yang hidup, gereja yang memberkati, gereja yang diurapi oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dari situ saya mulai mengambil satu keputusan yang lebih matang. Dan saya katakan kepada jemaat, gereja ini gereja yang berbeda. Kita harus membawa bendera yang berbeda.
Yaitu bendera apa? Bendera kemerdekaan. Bendera di dalam Tuhan yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan kuasa Tuhan, supaya mata-mata melihat ada Tuhan beserta dengan kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Lalu saya cari tahu kenapa Bapak itu berani ngomong itu kepada saya. Karena ternyata begitu banyaknya gereja Pantekosta itu ada di Pangaribuan, tapi satu pun tidak berdampak. Dan maripola, holang torop-torop somoni, merebadai sering, rebutan jiwa sering, gaur sering. Maka dari situ saya mulai memberanikan diri dan berkata, Gereja Betel GBI Kasih Karunia Pangaribuan berbeda. Dan saya percaya Tuhan akan buat jauh berbeda. Dan kita percaya bersama-sama gereja ini juga harus berbeda, harus menjadi terang, harus menjadi berkat, harus menjadi garam. Maka nama Tuhan akan ditinggikan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Maka kita akan melihat jiwa-jiwa yang ada di luar akan datang beribadah ke tempat ini, memuji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita ini. Amin. Di mana kita berbeda? Ini kita harus bahas di kehidupan sehari-hari. Di gereja semua bisa malaikat. Saya ini kurang apa kalau saudara lihat? Rapi. Tapi kalau hati saya tidak rapi, kalau sikap saya tidak rapi, orang di luar tidak akan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di tempat ini, kalau kita rajin ke gereja tapi kita tidak rajin melakukan kebenaran firman, itu tidak ada gunanya. Saudara dikasih Tuhan, gereja harus berani berbuat sesuatu yang berbeda. Ada banyak tawaran-tawaran yang waktu itu, pada waktu kita memulai ibadah itu, memulai pelayanan itu, dan ada banyak goncangan yang kita alami. Ada banyak gereja yang membuat teken lesti dia, mereka tanda tangan supaya kita diusir dari Pangaribuan. Itu saya alami. Tetapi ada beberapa orang pendetanya sudah mati. Karena apa? Dan hari ini gereja kita tetap hidup. Karena kita percaya apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menutupnya. Kalau saudara dipanggil Tuhan ada di tempat ini, saya mau sampaikan, saudara dipakai Tuhan, saudara dipilih Tuhan untuk menjadi alat, untuk menjadi saksi ada di lingkungan ini. Amin. Amin. Apapun caranya, mungkin saudara pindah dari gereja lain, terserah. Tapi dengar, kita itu dipilih Tuhan. Dan Tuhan memberi kita kuasa untuk apa? Tuhan ada kuasa on. Dilihat Tuhan Tuhita, kenapa jolo kita menjadi saksi. Di mana kita menjadi saksi? Bukan di gereja. Karena di gereja semua sudah anak Tuhan. Amin. Di dia kita menjadi saksi di lingkungan ta, di Paranggoluon Siganupari. Mulalau kita tu pesta, tu paradatan di lingkungan tamanang di ulau tas Siganupari. Boido kita jadi berkat, odo nagabe suku-suku. Ada orang merek kita di gereja. Tangan medulo kita siang luaran adon main edena sida adon kot bana sida alai molo di luar kamu amang inang gabe jamita nama ngolu godang majol marotu Tuhan, godang majol malau memuji pasangan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Au jelma termasuk kritis. Godang do jelma di gereja kami tepuk tangan tangis-tangis pertanian, saya tangis lalu saya tanya, kenapa ini ibu ini nangis? Pokoknya setiap ibadahnya nangis. Tapi saya lihat kehidupannya tidak jadi terang. Ada apa? Dia buat ibadah itu sebagai rutinitas. Jangan pernah buat ibadah rutinitas. Amin. 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 Kalau kita beribadah, datang menghormati Tuhan. Nah ini kepribadian saya. Menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Bukan supaya dilihat orang. Bukan supaya sangat diberi cuma. Oh, naraji do inatai amatai marmi. Dapat sangat. Siap kacau mau. Alai kita mau dapat apa? Dapat puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Biarlah kita semua yang hadir di tempat ini dengan satu tujuan kita hadir. Dengan apa?
untuk memuji, untuk meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nah, kuasa itu untuk bersaksi. Zaman noai ngamodren dan perlu bersaksi istilahnya bahwa Alkitab songon jolo di bobon Alkitab na laut ukuri di bobon Alkitab na sonari dambe nung lengkap Android. Amin. Nung lengkap iso sudah tafsir, sudah kamus, semua lengkap iso. Sonari kita dipersimpan. Yang lebih lengkap lagi ada di sini. Amin. Yang lebih lengkap lagi, perkataan dan perbuatan itu sesuai, maka orang-orang di luar sana akan datang kepada Tuhan dan memuji menyembah nama Tuhan. Amin. Inilah kesaksian hidup kita menjadi saksi. Kita harus menerobos daerah ini, kita harus terobos. Sesuatu yang menerobos itu tidak gampang, tetapi saudara percaya, kalau saudara bertekun, bersehati, memuji menyembah Tuhan dengan sehati, firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat, Tuhan hadir. Amin. Amin. Maka air tangga akan dituai bagi Tuhan. Padang Syadongan akan dituai bagi Tuhan. Garuga kota akan dituai bagi Tuhan. Kemuliaan biarlah hanya bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Katakan amin. Kuasa untuk bersaksi, menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Semua inak-inak yang bersaksi. Mulai buat kesimpulan dangadon nasotar patu pade. Amin. Semua campur tangan Tuhan. Kalaupun itu ada anaknya yang menyekolahkan, itu campur tangan Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai siapapun. Amin. Jangan cepat jawab amin. Karena saya akan memberikan satu pertanyaan. Karena Tuhan bisa pakai siapapun. Saudara percaya Tuhan bisa pakai siapapun? Ayo. Kalau saudara berani berkata yes, berarti saudara punya iman yang teguh. Saudara punya program, keyakinan bahwa pelayanan ini, gereja ini akan maju dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan mari kita memulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Jangan paksa orang lain, tapi mari kita mulai diri kita sendiri. Maka kita akan melihat orang lain akan ditarik oleh Tuhan, orang lain akan dijamah oleh Tuhan. Karena ketika kita memulai, maka Tuhan akan campur tangan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Saya melihat di sini sudah ada banyak perubahan. Tapi kalau saya mau melihat lagi, banyak sekali lagi yang perlu dirubah. Catat itu baik-baik. Perlu banyak sekali lagi yang perlu dirubah. Maka banyak belajar. Jemaat Tuhan harus siap mendukung gembala untuk membawa perubahan ini. Amin. Kita kerja keras, kita kerja sama. Inilah kesaksian kita. Kalau gereja ini berubah, maka ini menjadi kesaksian siapa? Kesaksian jemaat, kesaksian saudara, kesaksian kita, dan juga membawa nama harum Gereja Betel Indonesia. Amin. Amin. Jadi kalau orang lewat, mungkin per Jakarta lewat, ada Gereja Betel GB air tangga luar biasa. Jangan sampai dia bilang, saya tidak jodoh satu sedarion hot songoni. Tuhan Yesus tidak berubah, air tangga tidak berubah. Jangan. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi pelayanan ini harus berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, kita semua harus berubah. Amin. Kita harus berubah. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus berubah, saudara. Jangan seperti anak-anak berubah jadi satria, baja hitamnya, bukan. Bukan jadi Superman, bukan. Tapi berubah sikap. Amin. Berubah tabiat, berubah karakter kita. Kita percaya Tuhan itu yang pertama. Kita percaya kuasa Tuhan itu menolong kita, memampukan kita. Kita tidak ada yang datang dengan membawa harta. Kita tidak ada yang datang dengan kekayaan, dengan jabatan. Tapi yang saya percayai, Tuhan itu sanggup melakukan apapun
jauh melebihi dari apa yang tidak pernah kita pikirkan, dari apa yang tidak pernah kita lihat, dari apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan akan kerjakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang percaya akan janji-janji Tuhan. Amin. Nah itu. Karena saya pun datang ke pengaribuan cuma 2 orang. 2 orang. Saudara. Teman-teman saya ngomong bilang begini, Pak Tobing, baliklah ke Medan, baliklah ke sini, kita pelayanan. Tapi saudara tahu apa yang saya ngomong? Saya ngomong begini, saya percaya Pangaribuan adalah tanah Kanaan. Mana tepuk tangannya? Abang saya, kakak saya ngomongin gini, Margua mau di Pangaribuan, apa Karjo? Mar 33 kue. Kami dulu Mar 33 kue, Bapak Ibu, menopang pelayanan. 3,5 tahun saya jual kue. Ya, ganteng-ganteng kayak gini jual kue. Betul. Harusnya ganteng kan? Kalau saudara bilang gak ganteng sudah salah saudara. Amin. Iya. Jual kue. Pertama jual kue orang pada ketakutan. Saya pikir saya orang Intel. Ini gak yakin menjual kue ini. Pasti ada yang diincarnya. Orang mulai bisik-bisik. iPad dia nih. Bisik-bisik dia. Bayangkan saya jual kue cuma 2-3 biji taker di pasar Pangaribuan ini. 3,5 tahun kita lakukan. Semua diawali dari proses. Semua diawali dari berbagai rintangan, tantangan. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rintangan, tantangan itu bukan untuk mematikan kita. Amin. Proses itu bukan untuk mematikan kita. Proses itu bukan untuk mengecilkan kita, tetapi proses itu untuk memurnikan kita. Dan ketika kita dimurnikan, maka waktunya tiba, kita akan dipromosikan oleh Tuhan sendiri yang mengerti beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Ketika jual kue, orang pada bilang begini, amat teh, padi tadi kan? Ada lagi yang langsung ngomong, Amang donar hina mercandi kadikat tercamatikan. Ido kan? Amang do kan? Saya bilang iya. Saya pikir dia beli kue, rupanya tidak. Cuma sekedar menang. Kenapa? Orang di luar memperhatikan kita. Orang karismatik ini terkenal karena selalu diperhatikan. Berjudi, padi tadi karismatik ini, naruh. Jadi awalnya mulanya kami di Pangaribuan orang tutup mata. Cuma mic-nya ini kurang panjang, saya nggak bisa jalan sini. Sebatas ini saya, ya. Kalau panjang saya jalan-jalan tadi, supaya tutup mata. Tapi sekarang tak bisa buka mata sampai melewat matanya. Karena apa? Pekerjaan Tuhan yang besar, pekerjaan Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. Allah yang hidup ada beserta dengan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Nah, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita pergunakan kuasa ini untuk membangun kemuliaan Tuhan di kota ini, di desa ini, di kecamatan Garuga Nauyo. Amin. Saya sangat tertarik dengan Garuga ini. Ya. 2 tahun yang lalu saya pulang balik tiap hari Minggu ke Garuga. Dan kemungkinan besar sebentar lagi kita akan buka rumah 2 di sana. Saya nggak tahu kenapa saya tertarik dengan Garuga. Nanti ada rahasia tersendiri di situ. Amin. Ya, kenapa? Bukan omsetnya nggak ada, cuma capeknya. Nah, mobil saya ini banyak hancur melewati jalan ini dulu, rusak-rusaknya semuanya. Marah tukar sulit, tiap hari Minggu. Tapi kita percaya apa yang kita tuai tabur pasti akan kita tuai. Amin. Amin. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Saudara yakin itu apa yang saudara tabur hari-hari ini, saudara akan tuai itu. Kalau saudara tabur sumut-sumut, saudara akan tuai apa? Tapi kalau saudara menabur dengan mencucurkan air mata, Alkitab berkata apa?
kita akan pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Kemenangan demi kemenangan akan kita alami, sukacita akan kita alami saat kita menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara. 3,5 tahun kami alami itu. Hari Sabtu saya harus berangkat ke Sigotong jual kue. Tidak seperti sekarang bagusnya jalan. Maka kalau sekarang orang akan bilang ini, pasti gini, yang jual kue dulu kan? Ya, saya tidak berubah. Saya dulu yang menjual kue. Kenapa gak jual kue lagi? Tuhan suruh stop. Ya, karena kami disuruh stop, saudara. Di ambang kelarisan kue, di ambang banyak pelanggan, sekolah, kantor-kantor sudah jadi pelanggan kami, disuruh Tuhan stop. Kenapa? Karena memang fokus kami ditentukan Tuhan, bukan untuk itu, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ada sarana, proses yang harus kita lewati, dan harus kita lewati itu. Amin. Amin. Kalau saudara mungkin sehari-hari ini mengalami proses itu, mengucap syukur, nikmati proses itu. Kalau saudara mungkin sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan, dengan orang-orang yang tidak menyenangkan di hati kita, nikmati itu. Biarlah dari mulut kita keluar kata apa? Terima kasih. Amin. Amin. Unang marungu tunggu, unang lama mereka ditutup. Jauh nih dongan di bodoh. Cuma tadi main, cuma. Oh, marungu mabayar partai kebencian. Tapi di tempat ini tidak ada seperti itu. Amin. Karena semua sudah penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus akan menjadi saksi, akan menjadi berkat dimanapun berada. Amin. Amin. Tuhan izinkan proses itu datang. Tuhan izinkan itu. Supaya apa? Pertanyaannya, karena Tuhan tahu apa yang terpenting bagi kita. Amin. 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 Kita kena punah toras. Ada anak kota, tahu tuh kan? Nah, hubar tuh anak kota. Mau beta libas, tak buruhi. Ada belum tujuan. Dan itu, dan mengingini kematian anak, dan mengingini asa susah, asa marsa di mana? Sudah pasti itu. Kalaupun orang tua tegas kepada anaknya, karena dia punya tujuan anaknya itu menjadi orang yang berhasil. Amin. Dididik, mungkin dilibas sesuai firman Tuhan. Dipukul dengan roh, tetapi bukan dengan kebencian, bukan membabi buta. Bisa kita marahi, kita proses anak itu sehingga dia lahir menjadi besar dan dewasa, dan dia berhasil, dan dia akan ngomong terima kasih umat doa Bapa nama ajar dia. Amin. Amin. Mau berhasil di mana nih kan? Saudara juga ketika diproses oleh Tuhan, untuk siapa? Bukan untuk Tuhan, untuk saudara sendiri. Amin. Tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, yang kedua, untuk apa kuasa Roh Kudus ini dalam kehidupan kita? Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 3, 2 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Isen di bagasa todi, mangolu di bagasa todi. Alenjol mana di bagasan hagiot ni daging. Mengihutong hagiot ni daging. Hisap di daging. Molo di luar dalahin budak dosumuni. Merminggu bagak rapi dung keluar siang gereja terlangsung tuko hamu rumah dokter berubah nyanyiannya, bukan lagi ku menyembahmu, diubah di sana lisoi terbawa-bawa dia dari gereja angkat tangan, maka di kiri itu dia angkat tangan liso, tepuk tangan lagi. Inumatu wabi liso.
daging menjadi musuh kita. Iblis bukan menjadi musuh kita lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan iblis di atas kayu salib. Tetapi yang menjadi musuh terbesar kita, perhatikan ini baik-baik, adalah karakter kita, tabiat kita. Hagiot ni daging. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bertobat, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Amin. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan. Kembali tadi, puasa kita diproses asa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Diizinkan proses itu terjadi supaya kita berkenan di hati Tuhan, karena ada satu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan ialah rancangan damai sejahtera. Tuhan mau buat keluarga A, keluarga B sejahtera. Tetapi menuju kesejahteraan harus diproses. Katakan kiri kanan, siap diproses Tuhan. Siap diproses Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jangan lari ke proses yang lain. Harus diproses Tuhan. Di ayat yang kelima ini kita bahas sedikit, jelas dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ada di gereja lain. Di gereja lain, tidak di sini. Kita pikir dia mencatat Alkitab atau mencatat khotbah. Rupanya dia mencatat nomor lain. Di gereja dua orang baca dia 07 205 ayah lagu dah mengingatkan nama ate di hutan Namion baca. Dia ada di gereja tapi pikirannya ada di luar. Rajin gereja tapi hatinya tidak pernah berubah. Sikapnya tidak pernah berubah. Saya mau kasih tahu, kalau kita ke gereja, kita harus mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan lewat hadiratnya. Maka kita pulang dari gereja membawa sukacita, membawa kelepasan, membawa kelegaan, dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Siapkan diri kita diproses. Bicara tentang proses ini, saya selalu ingat tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di Daniel 3 kalau saya tidak salah. Nah saudara dikasih Tuhan ketika mereka diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala. Nah sering kamu di dia ya? Ya sudah sering ya, puji Tuhan. Berarti kita tidak perlu cari ayatnya supaya lebih cepat kita. Nah mereka tidak mau menyembah. Mereka tidak mau kompromi dengan dunia. Sampai Nebukadnezar berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, benarkah kamu tidak mau menyembah? Benar Tuanku. Seandainya pun Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami, seandainya pun Tuhan yang kami sembah itu tidak memberkati ladang kami, seandainya pun Tuhan yang kami sembah tidak menyembuhkan kami, kami tidak akan berpaling dari Allah kami yang hidup. Adakah di tempat ini yang masih suka berdukung? Marsahi saldi satu kilo tu berbeda. Ale rohana tidak itu. Lebih percaya kepada dukun. Sadrak Mesak berkata apa? Molobe Tuhan nahu sobai. Dan boy balbohonaus yang api nabi naimi ale raja. Bigema dan naoloau manipil siap Tuhan. Amin. 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 Komitmen. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu komitmen. Suami komitmen mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami. Anak-anak tunduk taat kepada orang tua. Di tengah-tengah komitmen itu Tuhan hadir, menyatakan isi hatinya, menyatakan berkat-berkatnya, menyatakan janji-janjinya, dan itu akan kita alami bersama-sama di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Katakan amin. Kenapa yang terjadi pada waktu itu? Sudah dikasih Tuhan, muruk Maharaja Nebukadnezar di pagala maabi macai masih gorgor, pitu hari
Gorgon. Jol mana-mana paton Sadrak Mesak Abednego dia lakon api di zilla muk mate. Ingat baik-baik, dengar baik-baik pesan Tuhan. Ketika itu raja ketakutan dan mereka bingung. Wah, itu dulu kita mau masuk. Taikat do bagi. Nuai obat nasiga. Rupanya besok rupanya anak domba. Boy dulu nasiga menari-nari. Wah. Raja Nebukadnezar takut. Orang di luar harus terheran-heran lewat kehidupan kita. Amin. Amin di sini lambat-lambat, kurang kencang. Amin. Gitu. Itu iman itu. Amin. Kayaknya ragu dia. Amin dong. Belum dibikin coba. Nah, amin. Kayak gitu orang beriman. Yes. Itu. Amin. Amin. Mulai dong perboleh deh kamu. Good. Coba. Tak semangat pemain ini. Kamu lihat kita, lo mata lo kita. Ai supporter tapi semangat. Oleh. Semangat. Amin. Iman itu menunjukkan semangat kita. Amin. Saudara lihat saya kurang semangat. Saya sedang berkhotbah di depan ribuan orang hari-hari ini, saat ini. Dan saya percaya ini ada ribuan orang. Maka saya berkhotbah di depan ribuan orang. Saudara kasih Tuhan. Nah itu. Dan apa yang terjadi waktu itu? Wow, raja itu bingung. Hai, masa ke obat nasiga? Rupa nasiga berbeda. Anak-anak Tuhan di tengah goncana. Orang berkata, mati namanya. Jual mana lain berbereng, mata bereng, mata kita memang kuling magiri-giri. Apa yang dirancangkan manusia diubah oleh Tuhan. Mereka tidak terikat, tetapi terlepas. Dan rupa mereka bukan rupa manusia, tapi rupa anak domba. Artinya apa? Orang-orang yang bertekun di dalam goncangan, orang-orang yang bertekun di dalam proses akan mengalami kemuliaan Tuhan, akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Iya. Hebatnya Tuhan. Sesudah dia masalah itu kau aman. Dan merasa marga papa nanti. Maka papa maju bertudus, ya kan? Ya, wah hebatnya papa. Wah, maka papahan itu bersaksi, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan. Amin. Amin. Kalau pada pamboy itu hukum sudah makucil hukum, keluarga memang kucil hukum, bulan-bulan memang kucil hukum, doa inatang memang kucil hukum. Kalau saya dan langsung kucil kona, isemai, debatana mangulu, iman aku sobat selidik di nguluku. Maka orang-orang akan datang kepada Tuhan. Maka daerah ini akan dilawat oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Katakan amin. Dan dia tidak kompromi dengan kedagingan. Saudara tahu pertarungannya ini adalah jabatannya. Karena Daniel ini orang yang berpotensi, orang yang hebat. Maka orang-orang lain mencari kesalahan. Bahwa asa boy tak jerumusong. Buana saboy tadabuhono. Maka diaturlah satu undang-undang, diaturlah satu peraturan, dibuatlah satu undang-undang. Puji Tuhan mati lampunya sehingga saya bebas. Saya di sini sudah bisa ini. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu. Tadi saya terikat dengan ini. Kalau saya sini saya takutnya putus. Ya tidak. Nanti pakai yang lain. Hah? Pakai apa? Tidak apa-apa, tidak. Sekedar itu Bapak. Ya. Nah saudara dikasih Tuhan apa yang terjadi ketika kita melewati proses itu bersama dengan Tuhan. Di akhirnya Raja Nebukadnezar berkata apa? Tidak ada orang yang seperti ini. Tidak ada Allah seperti Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Gereja Betel yang ada di air tangga besar imannya. Gereja Betel yang ada di air tangga ladangnya diberkati Tuhan. Gereja Betel yang ada di air tangga pinahan-pinahannya semua diberkati Tuhan. Karena mereka apa? Tekun dan sehati dan memuji menyembah Tuhan. Amin. Apalagi mulai anak pinahanmu teribu kamu buat suruh. Sadar itu Tuhan ada jemaah seperti itu. Nah itu.
selalu memberikan sukacita. Dia datang kemarin di gereja, dia bawa anak di Pinangan, nama saya Momok. Dia bilang begini, ini amang untuk anak. Saya diam. Karena saya tidak menunjukkan rasa sukacita saya di depan ini. Tapi sukacita saya sangat besar. Saya berdoa, Tuhan berkati. Berlimpah-limpah. Dan apa yang terjadi? Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Maka kemarin waktu kita acara yang di Pangaribuan, yaitu kita makan lomu-lomu, saudara. Nah itu hadiah itu dikasih sebesar 25 kilo. Saudara bayangin, kita ada acara, tapi saya pikir diambil saja. Ketika kita mau bayar, dia bilang tak usah Pak. Kenapa? Karena besar berkatnya yang kami terima dari surga. Amin. Amin. Jemaat di tempat ini pelit enggak? Makin kaya enggak? Coba di review. Kalau makin kaya nggak apa-apa, saya akan tiru. Coba. Makin sukses enggak? Ini yang saya ajarkan. Semakin kamu mengerti kehendak Tuhan, maka semakin Tuhan akan limpah-limpahkan hikmat, pengetahuan, terlebih-lebih bonus berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan limpahkan bagi kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan hidup menurut daging, saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua di tempat ini. Kalau dulu kita dikenal orang, oh, guru purbain berbada. Dulu ada guru purba? Tidak bermaksud menyinggung. Tidak bermaksud menyinggung ya. Iya. Tetapi ketika dia pindah ke gereja Betel, tidak berbada. Dia sudah menjadi apa? Pendoa siapa? Dia berbada roh sibuk. Iblis keluar. Hanya dalam nama Yesus. Dulunya di luar sana. Sorry kok. Dulu. Sekarang dalam nama Yesus. Iblis, sepak penipu, keluar. Hidup kita harus berubah. Amin. Harus berubah. Tidak mesti pakaian kita yang berubah, gak wajah kita yang berubah, gak rambut kita yang berubah, dicet. Karena sekarang sudah banyak itu perubahan supaya cantik katanya, dicet. Cat warna panta, biasanya panta diminum, sekarang sudah ada di rambut. Ya. Alisnya, ini salah ini. Tuhan kau salah ini. Harus menghidup-hidup Tuhan, ditempel. Sekarang kan begitu musim kan. Wah Tuhan, dia berkaca. Oh Tuhan kau salah. Sedikit ya Tuhan, hidungku kurang mancung. Pergi ke salon, disuntik. Ada lagi supaya dagunya apa? Panjang, biasanya burung kakak tua yang panjang. Sekarang seperti itu. Karena itu. Tapi anak-anak Tuhan tidak mempercantik dirinya dengan lahiriah. Amin. Tetapi kita mempercantik diri kita dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Maka orang akan berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan kalau mati lampu. Jadi kita tidak suntuk ya. Suara saya cukup kuat, gak usah takut ya. Lama lagi kita khotbah. Amin. Ayo kita dengarkan firman Tuhan lagi ya. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ingat ini baik-baik. Jadi orang yang kedagingan tidak mungkin hidup berkenan kepada Allah. Di Pangaribuan Nabaruan sering kau diujungi, mola aku pesta. Ada rajin do tu pesta ai di sido pasaran, jadi di sido menuai, bahkan memberitakan Injil. Kesempatan itu. Amin. Amin. Mola tu pesta. Ya saya detik dilihat batu au, nama kota. Di sini yang nama kota so. Sampai hari ini tidak berubah. Ya. Sudah kasih Tuhan. Saya bilang, nama kota ada. Itu nado. Saya bilang tidak usah. Lalu dikasih lagi nasi putih. Saya bilang tidak makan, tidak apa. Karena apa? Karena saya hadir bukan untuk makanan, tapi kita hadir untuk memberkati, membentuk. Amin. Mau di Pangaribuan unik do pesta. Saya cuma mana pirina opat. Nah sudi itu
tanah hidup di. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Saya lihat semua wajahnya wajah-wajah yang bertobat. Amin. Satu piring cukup untuk satu Jadi di gereja saya, kita di sana saya umumkan itu. Saya sering ke pesta. Kalau saya lihat ada jemaat yang seperti itu, saya akan videokan. Dan kita akan tonton itu di slide. Sampai segitunya saya ngomong. Kenapa? Karena orang yang rakus tidak akan pernah kaya. Karena saya tidak mau jemaat itu miskin. Itu alasannya itu. Saya tidak mau mereka miskin. Dan orang yang selalu begini akan punya status tetap menjadi orang miskin. Tetapi orang yang selalu begini akan punya status menjadi orang-orang yang diberkati. Dan saya berdoa gereja ini adalah gereja yang memberkati, umat Tuhan yang memberkati, yang siap menabur benih dimanapun kita berada. Amin. Jadi beberapa kali waktu itu sering kayak gini, nggak makan di pesta. Tetapi belakangan ini Tuhan ubah semuanya. Tuhan ubah semua, benar diubah Tuhan. Kalau saya ke pesta, nomor lumba-lumba, jolma, mangalea, nasomargo, orang di merek dikuli, oi, kalau semata dari itu, tolu pilih. Nah dia udah bukan data aku ada. Orang sana, ngarung ikannya apa? Nunga, weh, tapi ngobrol nama, tuh mau meson. Asal dong pertombonmu. Nah, terakhir orang-orang di kedai itu senang. Karena di mana ada Pak Pendeta, pasti banyak dana. Amin. Jadi dimanapun kita duduk, kita tetap jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Tapi tidak lepas dari proses. Dipandang sebelah mata. Tapi kita percaya saat kita berani mendeklarasikan kita anak Tuhan dan kita tidak kompromi dengan dosa, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Amin. Amin. Gereja kita itu sudah punya tanah kurang lebih 1 hektar. Kurang lebih 1 hektar. Baru-baru ini dalam 3 minggu ini kami melepaskan 9 tanah lagi di samping gereja. Karena mimpi kita, doa kita 2,5 hektar tanah yang luas. Amin. Salah tidak di kampung-kampung bermimpi? Tidak. Kan Tuhan kita sama. Amin. Saya hanya berdoa, Tuhan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Yang sulit di hidup ini cuma satu. Saya akan bagi rahasia ini kepada saya. Menjaga hidup kita. Amin. Amin. Kalau seseorang dapat menjaga hidupnya tetap berkenan di mata Tuhan, maka lihatlah janji Tuhan itu terus iya dan amin. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa kita naik, bukan turun. Tuhan akan membuat kita mengembang ke kanan dan ke kiri, karena Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Komitmen. Sedikit kita bicara tentang komitmen. Berapa banyak yang komitmen di sini sudah mengembalikan persepuluhan? Komitmen. Di tengah kesusahan yang kami alami, saya sebagai gembala pertama sekali melakukan hal itu, dan saya tidak pernah ragu tentang hal itu. Dan saya mulai melihat ada beberapa jemaat yang setia melakukannya. Ada saya melihat. Dan kalau kita lihat verifikasinya sangat luar biasa. Mereka punya kesaksian yang luar biasa. Kehidupan mereka sangat diberkati Tuhan. Dalam arti, jangan berpikir beri persepuluhan diberkati. Tidak. Tapi beri karena kita menghormati firman Tuhan. Amin. Amin. Beri karena kita menghormati firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang di dalam daging, dia akan ngomong ini. Ada satu ibu-ibu datang ke gereja, dibilang gini, gimana ini ya Bang? Kenapa rupanya itu? Setiap aku mau memberikan persepuluhan, amata terus muruk-muruk. Sudah ini berdoanya sahabat wow. Sudah apa cari pintu gereja macam-macam di berdoa. Saya bilang apa? Saya harus ngomong kebenaran. Lakukan tetap kebenaran. Jadi saya harus lakukan tetap aman. Lakukan tetap kebenaran. Aman tidak membedakan. Tetapi lihat
Tuhan akan membela kamu. Beri tepuk tangan yang terbaik. Ada tantangannya pasti. Maka di balik waktu dia datang lagi, puji Tuhan mama sekarang sudah dia bilang, dia ulang, "Neng, aku berbudaya." Amin. Disuruh nama teh kayak aku berbudaya. Saudara harus berani melewati proses. Kalau saudara tidak melewati proses, saudara akan tetap menjadi kelas 0, kelas TK. Tapi kalau saudara lewati proses, saudara akan naik kelas 1, SD, 5, 6, SMP, SMA, perguruan tinggi. Saudara akan menjadi dosen dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara lewati proses itu. Tapi daging berkata apa? Oh Tuhan, kami punya uang cuma 500.000. Kalau dikasih perpuluhan 50.000, Tuhan, ini sudah bisa beli minyak 3 kilo. Dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Tutup pikiran. Tutup pikiran. Ibu-ibu tutup pikiran. Aku potong, Mak. 25, Mak. Dia dipotong oleh Tuhan. Iya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan itu itu. Ini kesaksian hidup. Saya akan saksikan tentang hal-hal ini. Waktu kami melayani di Tarutung dengan PK yang cukup minim, cuma 800.000. Anak 4, sangat-sangat tidak cukup. Sering sekali istri saya orang hebat. Istri saya orang hebat, karena nggak pernah mengeluh kepada saya tentang uang. Ya, itu salah satu. Istri saya orang hebat. Dia nggak pernah ngomong, "Pak, segini uang kita, gimana ini?" Dia sering tukar dan dia sering pulang dengan membawa kesaksian. Jalan kaki ke pajak, pulang jalan kaki. Sampai di pajak, sering sekali mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya tahu kemana kesaksiannya. Dia bawa uang mungkin cuma 100.000. Target belanja itu 250.000. 150.000 dari mana lagi? Ibu-ibu dengar ini baik-baik. Dengar baik-baik. Tetapi istri saya tekun dan memang benar-benar komitmen, tidak mau ragu-ragu dalam hal ini. Sekalipun mungkin saya pernah ngomong, "Udah lama, itu aja dulu nanti lain." Tidak Pak, gak boleh begitu. Bayangin itu. Kalau Tuhan. Dan apa kesaksian-kesaksiannya? Dia sering saksikan bilang begini, "Waktu saya beli bawang Pak, Ibu A bilang begini, 'Bu, belanja ya?' 'Iya Bu.' 'Ibu nanti ke sana ya, ke tempat Ibu nenggolan itu.' 'Ya.' 'Ada apa Bu?' 'Udahlah, pergi aja ke situ. Ibu itu mau bicara-bicara sama Ibu.' Ibu ini pergi ke tempat Ibu Nenggolan. 'Tadi Ibu ini bilang ini. Katanya kamu mau bilang apa? Ibu, kenapa? Ada masalah atau gini-gini?' 'Bukan Bu.' Dia mengeluarkan kantongan yang besar. Saudara, kantongan yang besar itu bawang 1 kilo, cabai setengah kilo, bawang putih, kentang, wortel, semua dicukupkan di situ. Dia mulai angkat dan dia bilang, "Ini berkat untuk Ibu." Haleluya. Tuhan itu ada di mana-mana. Dan Tuhan itu menyediakan apapun yang jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ini kami alami, saudara. Kami di Pengeribuan itu pernah tidak ada beras. Tidak ada beras, saudara. Jujur, pada waktu itu bapakku masih punya uang. Toke-toke yang minjem dari bapakku taruh itu. Satu dolar dan masuk ke toke. Tapi ada komitmen kami di keluarga tidak pernah nelepon pihak satu, pihak dua, tapi pihak yang di atas. Amin. Jadi itu komitmen keluarga kami. Gak pernah nelepon. Itu si Matua, itu bapakku, gak pernah. Pihak keluarga saya gak pernah nelepon. Saya nelepon kepada Tuhan. Waktu itu kami makan dengan makanan yang kurang. Dan inilah sampai hari ini membuat satu komitmen di pelayanan kita di Pengeribuan, bicara segenggam. Nah itu, makan kami waktu itu kalau saya tidak salah kurang waktunya jam 2:30. Sudah harusnya makan sore lewat, sudah mau dekat makan siang sudah lewat, sudah mau makan sore. Dibagi mendangun tuh piringnya anak pokok
ono ngami sugi do tinapa. Masih goyangan anakku. Ayah orang bidata. Ya, nasi ini kurang sekali. Di situ saya mengambil satu komitmen, amanginan begiamon cerita tahu. Di situ saya mengambil satu komitmen, Tuhan, saya tidak mau meminta-minta. Saya tidak akan mau meminta-minta Tuhan. Kenapa? Kalau saya kerja keras, saya kaya raya. Karena saya bekerja keras menurutnya, saya pengusaha. Saya tahu cari uang, tapi Tuhan panggil saya untuk melayani. Saya tekun. Dan saya ngomong dengan Tuhan pada waktu itu, ada reaksi marah, sedih, pedih. Di hati saya, saudara, saya tidak mau meminta-minta. Anak saya bilang gini, Pak, anon be, idata. Saya tidak mau tunjukkan kecengengan di depan anak. Saya bilang, Bapa di surga akan menyediakan. Amin. Waktu itu anak saya bilang, lihat ke langit, di daerah tergicar, bilang gini, wah, ada Bapak, di mana mendebuhun. Saya harus pandai menjawab anak-anak. Supaya anak itu tumbuh imannya. Lalu saya jawab, nanti kamu akan lihat bagaimana cara Tuhan. Jadi nanti ada yang merasa, ada yang biar ke adong bedingan nih Bapak, adong noni yakin mau, adong. Pokoknya noni komang kita. Selesai karena itu, main-main. Jam 4 sore. Datanglah seorang ibu-ibu memegang 2 kantongan. Saya ingat waktu itu plastiknya persis warna biru. Dia panggil, Eda. Itu. Lalu kami keluar. Dari Joyce. Aida. Dia mesti ingat saja. Nama naruhono doang. Asalong idokon inang amang bau. Taruh wujud walakan. Saya tuh sih waktu. Taruh wujud. Ternyata ini udah berapa kali mau disuruh, tapi pada hari itulah tepat habis beras itu. Di situ dia datang. Beri tepuk tangan dong bagi itu. Amin. Amin. Dia bilang gini, Eda, non narahe bibi di jagung nanti komi. Bibi di jagung. Rupanya di dalam karung itu, di dalam plastik itu ada plastik lagi. Beras. Kalau saya tidak salah waktu itu beras itu 3 liter. Beri tepuk tangan bagi itu. Lalu saya panggil anak saya. Sini, orang masuk kuat. Nomang kirim Tuhan. Mana Tuhan? Bau enak. Saya terangkan sama anak. Bau inilah dipakai Tuhan menolong kita. Karena tadi kita berdoa, pasti ada beras dan digerakkan Tuhanlah bau ini. Maka bau ini adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Amin. Seperti itulah Tuhan menolong kita, anakku. Amin. Tuhan pelihara. Saudara dikasih Tuhan. Dari situlah kami mengambil satu komitmen. Tadi waktu kami makan itu, saya kurangi sejemput, sajoput. Siang na onom piringi, tunguma onom joput. Boleh rumah salah di tengah kekurangan bisa dari situlah kami mengambil komitmen kami harus memberi. Maka gereja kita tidak pernah berhenti memberi sampai hari ini, tidak pernah berhenti memberi dan tidak pernah kekurangan. Karena Allah menyediakan, Allah mencukupkan apapun yang kita perlukan. Amin. Tuhan menyediakan, saudara. Jadi jangan takut kalau untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan untuk Tuhan. Jangan mau kompromi. Ano nakakalagot pa, buha kita, ako yaman, doon na dadalan nomor telepon. Baka curi dadalan dobe, tudia dobe, toy mah, aduh mana tuh gereja, jangan. Apa yang untuk Tuhan dahulukan. Amin. Kamu tidak perlu tanya bagaimana caranya. Nanti Tuhan tahu sendiri bagaimana caranya. Akan menolong kita, akan memberkati kita, akan memelihara kita. Amin. Banyak kesaksian yang kami alami, saudara. Nah itu. Lalu pernah ada bapak-bapak. Ini saya bersaksi banyak di sini. Datang rotu jabuta, tuk. Horas sana, horas. Lasiro na rotu jabuta, macailas.
Harus berita las di roh. Ya mang. Udah macam udah minum kita juga. Ada semua nama. Ada menjual tanah. Bagak strategis. Conok ikat tercah. Tercama. Ya, persis itu. Bukan sia. Kecamna tuh budi tolu. Lalu saya jawab dengan lembut dan pelan. Karena saya tahu ini pasti menyinggung perasaannya. Saya bilang, Amang, kurang cocok tuh hari. Dia berpikir, dan keluarga, udah nomor berdamai-damai. Pikiran dia, kami tidak punya uang. Dan memang benar, kami tidak punya uang. Tapi kami punya iman. Dan kami punya Tuhan. Dan orang di tempat ini semua punya Tuhan. Amin. Lengkap cerita ini. Sejarah. Orang-orang termulai kalau bersama-sama. Alhamdulillah. Saudara kasih Tuhan apa yang terjadi, saudara? Lalu dia bilang, singkat cerita, boy do cicilongmu, tenang mau. Ya, saya bilang begini dengan lembut, Amang, tak somoni tanyang nami itu Tuhan. Mulai berubah wajahnya. Wah, ada maksudmu? Nabal dong, tanyang nami. Mulai dong di foto Amang, tanya nabal ga. Una pala mandirang marga. Ido tanyang nami itu Tuhan. Tes satu kali ini. Nah, lu baru kalau nak bijak marohan. Teawan aku. Dia pulang dengan wajah sedih, dia bilang, "Apa yang aku semuanya?" Ada budok sebelum di budok di mana? Ama, mau lu ada di buat lama atik, Tuhan ada di buat lama tamu dan belga. Ido tanyang nami itu Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau hari ini dia hidup, dia melihat tanah itu. Amin. Berarti GPI Pangaribuan punya Tuhan, punya iman yang besar. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Itu saksian saudara. Kau punya uang kita, tapi gak pernah repot untuk nimbunnya itu. Saya selalu ngomong, 2 Avanza pertama di sini. Dari mana uangnya? Saya gak pernah tahu dari mana uangnya. Tapi saya selalu punya jawaban yang tepat dari Tuhan. Untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ketika kita beli tanah itu, orang mulai ngomong lagi, Tuhan nama itu orang mulai, madui, nasot bagas, dore-dore, dago, ya man. Diukur Tuhan ini. Mulu diukur wajar. Ayo diukur. Di situ saya tidak suka. Kalau aku diukur udah pasti, alai berek, enggak apa-apa. Karena tak kupikul-lukul dulu. Dipiak kopi dari tang di bocor. Wah, terang. Hari-hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, jangan miskin rohani. Amin. Jangan miskin rohani. Jangan miskin imanmu. Kalau kamu bilang, mas semuanya beri kabar nanti mati semuanya nama. Tapi kalau kau berkata, aku punya Tuhan, aku percaya Dia sanggup melakukan perkara besar. Amin. Saudara berani tantang, lihat panjang umurmu, lihat nanti bagaimana pelayanan ini akan diberkati. Amin. Amin. Berani. Jadi khotbah-khotbah yang hidup. Maka ketika ada lagi berkat yang luar biasa, kami berdoa 2 unit kendaraan mobil. Semua dua. Ketika kita meluncurkan doa, anak saya bilang gini, cukup saja Bapak, ikut 2. Wah, saya nggak mau 2. Wah, saya kan pakai di Bapak 2 setapan muli, ratusan keliling do kan. Baru dong di soal saya menjemputi akak coma akan nomor minggu anak-anak boruku waktu itu ngomong ini. Kurang lebih usianya waktu itu 5 tahun. Berani ngomong itu. Ternyata anak pakai Tuhan luar biasa. Lalu saya bilang, deal, kita doakan 2 unit kendaraan mobil. 2,5 tahun kami doa. Mobil yang ada di depan itu adalah hadiah dari Tuhan. Amin. Orang di kampung bisa dihadiahi mobil. Saudara dimanapun saudara berada bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Jangan pernah miskin imanmu. Amin. Jangan pernah miskin imanmu. Jangan pernah miskin. Apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Amin.
Semua pada hamba Tuhan mau bilang, wah, carana, semua dia carana. Nah hebat nih. Tahu harga mobil itu kan 1/4 miliar. Dan tidak membebani apapun, itu cash. Dan orang showroom pertama yang begini, bapak orang pertama yang memiliki ini di kota Sumatera Utara. Harus dari Pangaribuan yang memakai nomor 1. Saudara, kenapa? Karena Tuhan bisa lakukan apapun. Amin. Tuhan bisa lakukan apapun. Jangan saudara berkata, oh Tuhan, lagi kan di kota doi, benda semuanya lagi maju. Kita di hutan-hutan loh, nanti batu udus kita di salah. Saya tantang itu, saya tantang itu. Dan banyak orang bilang begini, mau 2,5 hektar mau di sini orang ternegah apa yang ngomong? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Ya itu. Jadi mau dibangun non gereja berkehidupan, sudah bangun John Matusi Mardiko. Saya bilang, saya tidak pernah pakai logika saya, tapi saya cocokkan isi hati saya dengan hati Tuhan. Dan Tuhan dorong kami untuk membangun yang besar. Dan saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan, karena sampai hari ini saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar, tapi saya percaya Tuhan itu hidup, Tuhan itu ajaib, dan Dia akan melakukan itu bagi orang-orang yang percaya. Tepuk tangan yang terbaik atas Tuhan kita ini. Katakan amin. Menang dokter Tuhan aku mau tuh mama. Tunggu harap desa pihok yang hebat dia. Ayo pun mau sama sekolah. Katakan kepada anakmu, kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa. Kamu akan dipakai Daniel di akhir zaman, Daud di akhir zaman, Elia di akhir zaman. Amin. Maka Tuhan melihat dan berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Amin. Amin. Seperti apa iman kita hari ini? Mari jangan kita kompromi terhadap dosa. Tinggalkan hadyut nidani, tinggalkan hisap nidani, hot di bakasan Tuhan. Lepaskan pengampunan, jangan menyimpan kebencian satu dengan yang lain. Masih ada waktu Pak? Sedikit lagi. Saya cerita tentang pengampunan karena saya dipanggil dari sini. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu keluarga kami mengalami goncangan. Dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik. Disitulah saya memiliki dendam yang membara. Disitulah saya terjerumus kepada banyak dosa. Banyak dosa saya terjerumus. Jadi kalau nomor berburu, itu masa lalu saya. Narkoba dan yang lain, judi dan yang lain-lain, semua masuk klub, keluar klub, masuk kafe, keluar kafe, diskotik, semua itu masa lalu saya. Maka pernah polis dokter saraf bilang begini, ada sedikit gangguan di urat saraf. Dokter ahli paru-paru pernah bilang sama saya, kamu penyakit kronis menuju TBC. Jadi kalau tidak bertobat, mati atau di penjara. Dendam mengakibatkan kita rusak, hancur. Perkataan kita akan hancur. Jadi kehidupan saya dulu brutal. Setiap hari cakap kotor itu biasa, gak pernah dipanggil. Kayak pendeta ini, pendeta gak pernah. Kita panggil kayak yang di kandang sana. Margoho, nang pagajang kabul orang. Hati, nak pula di pagajangnya. Tapi itu dulu diubah tuh. Maka ketika itu, seorang hamba Tuhan bilang begini, kamu harus mengampuni. Iya, harus mengampuni. Lepaskan pengampunan. Kamu akan dipakai Tuhan. Itu saya ingat itu pertama sekali dia ngomong. Kamu harus mengampuni. Kamu tidak perlu dendam. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupmu. Dan itu saya alami hari ini. Ternyata Tuhan mau memilih saya. Tuhan mau memakai saya. Tuhan mau mengurapi saya. Tuhan mau membuat kita luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun siaro kami luhut, naso kita akan tutup dengan doa. Molokon siar rohani luhut, masuk tuh alai nasihat Tuhan ini, ramuti masuk. Amin. Buang segala akar kebencian, buang akar kepahitan, karena itu akan merusak diri kita. Orang-orang yang kepahitan akan cenderung menyakiti orang lain. Orang-orang yang kepahitan akan cenderung membentuk pemberontakan. Tetapi orang-orang yang diproses oleh Tuhan akan diam dan tenang
dan tiba waktunya akan dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Tiba waktunya akan diangkat oleh Tuhan. Tiba waktunya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi tidak secara sia-sia, tapi Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Mari lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Lepaskan itu. Terima proses itu. Nikmati proses itu. Emas yang murni yang kita pakai di jari manis itu sudah melewati api pemurnian. Amin. Dengar baik-baik. Kalau kamu menjadi emas yang murni, dibuang kemanapun kamu tetap the best. Dibolokkan tu perguluan ni horkoi pe margulu dojol mamangalulu. Emas. Saya akan duduk di sini. Kalaupun kita ada di kampung ini, mungkin orang bilang tidak masuk peta, tapi kita emas. Akan dicari orang. Amin. Mungkin tidak masuk Google lagi, tapi kita akan dicari orang. Karena apa? Karena kita emas. Amin. Jadikan diri kita ini emas yang murni dan akan dipakai oleh raja-raja dan akan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih.